warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Muhammadun ashraful a'rabi wal ajami, Muhammadun khairu man yamshi ala qadami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Muhammadun dzikruhu rawhun li anfusina, Muhammadun syukruhu fardun ala umami. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal malaikati al muqarrabin wa syuhada wa salihin wal ulama'il 'amilin khususan Sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa baqiyat sahabati wa qarabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ahli syekhina fid din jami'an. Ibrahim Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi amarna wa awjabana bil ibadah wa ja'alaha wasilatan ila ridha'illahi wa jannatil ma'wa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu alaina futuhal arifin wa tufaqihna biha fid din. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di pagi hari yang insyaallah penuh berkah ini Allah masih berikan kita kesehatan. Allah masih berikan kita kemudahan untuk bisa hadir di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan hidupnya kita di tempat ini senantiasa mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sebab digugurkan semua dosa-dosa kita. Allah angkat penyakit zahir dan batin kita, dan mudah-mudahan kita semua digolongkan orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan juga para sahabatnya ila yaumil qiyamah. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Insyaallah pada pagi hari ini kita akan kembali lanjutkan daripada pembahasan kajian kita bulanan, yang pada hari ini kita angkat satu tema tentang bagaimana eksistensi kita, keberadaan kita dalam menjalankan syariat Allah di bumi di Indonesia ini. Tema ini saya angkat karena berdasar daripada sumber satu kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Imam An-Nawawi. Di dalam kitab ini beliau membahas satu bab yang berkaitan dengan tema ini. Kita ambil berkah dari muallif kitab Syekh Al-Imam An-Nawawi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babun fi wujubil inqiyad li hukmillah ta'ala wa ma yaquluhu man da'a ila Allah. Ini bab menjelaskan tentang wajibnya keharusan kita untuk menegakkan hukum-hukum Allah. Wa ma yaquluhu, dan apa-apa yang dikatakan man du'a ila Allah, mereka yang mengajak kepada Allah. Wa umira bi ma'rufin wa nuhiya 'anil munkar, dan mereka yang menyeru, memerintahkan kepada kebenaran dan mencegah daripada kemungkaran-kemungkaran. Dari bab ini Syekh Al-Imam An-Nawawi membuka dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 65, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fala wa rabbuka la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum." Dan tidaklah dikatakan mereka orang-orang itu beriman kepada Allah hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sehingga mereka bertahkim, berhukum dengan apa-apa yang terjadi pada mereka dari perselisihan di antara mereka. Tsumma la yajidu min anfusihim harajan. Kemudian mereka tidak merasa terbebani dengan hukum-hukum tersebut. Mimma qadaita, dari apa-apa yang telah engkau tunaikan, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan lapang dada. Di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita para hadirin sekalian adalah nikmat di mana Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang paling terbesar. Karena begitu banyak umat-umat yang lain kepingin jadi umat Nabi Muhammad, tapi Allah tidak kabulkan. Namun kita alhamdulillah ya, dengan berkat asbab orang tua kita yang muslim, sekarang kita masih dalam keadaan Islam. Alhamdulillah. Namun para hadirin sekalian, ketika kita berbicara tentang bahwa kita sudah beriman kepada Allah, maka Allah akan meminta kepada kita konsekuensi daripada iman kita. Jadi bukan hanya sekedar iman saja, tapi bagaimana setelah kita beriman, kita juga memiliki kekuatan dari iman kita itu sendiri dan konsekuensi komitmen keimanan kita. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menegur kita umat Nabi Muhammad, kalian itu tidak dikatakan beriman sebelum kita berhukum dengan menggunakan hukum Allah. Langsung kita ya bicaranya, nggak apa-apa, supaya kita mengerucut ke masalah ini. Dan Rasulullah SAW ketika menentukan satu ketentuan hukum dalam masalah-masalah syariat, itu bersumber daripada perselisihan yang terjadi di kalangan orang kafir pada waktu itu, kaum kafir dan musyrikin yang terjadi pada waktu itu.
Bahkan di dalam satu riwayat bagaimana Rasulullah SAW menyelesaikan perselisihan masalah pemindahan Hajar Aswad, ya, yang dengan kecerdasan beliau berhasil menerai daripada pertengkaran perselisihan yang terjadi dari kabilah-kabilah tersebut. Dan mereka orang-orang yang telah beriman kepada Allah menerima dengan lapang dada tentang konsekuensi untuk melaksanakan hukum-hukum Allah tersebut. Kemudian di dalam ayat lain, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an taqulu sami'na wa ata'na. Orang-orang yang beriman kepada Allah, jika mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya, maka apa yang dikatakan oleh mereka, sami'na wa ata'na. Orang-orang yang telah beriman, ada cahaya iman dalam dirinya, hidayah telah masuk, maka mereka begitu akan mudah mengatakan sami'na wa ata'na. Ya Rasulullah, semua apa yang kau perintahkan, sami'na wa ata'na. Kami siap taat untuk melakukan perintah-perintah tersebut. Ini mental para sahabat yang telah digembleng oleh Rasulullah SAW dengan keimanannya. Namun kemudian muncul dalam perjalanan sejarah, ya, kita akan melihat ada beberapa peristiwa-peristiwa yang ternyata ada di antara para sahabat yang imannya belum sempurna, bahkan ada masuk kategori orang munafik. Ketika mereka menerima ini, mulai di antara mereka yang istilah bahasa kita dijawabnya bukan sami'na wa ata'na, tapi sami'na wa pikir-pikirna. Gitu ya. Bahkan ada lagi yang lebih ekstrim lagi, sami'na wa asaina. Kami dengar, tapi kami nggak mau melaksanakan. Kalau yang tadi nomor 2 masih mending Pak, pikir-pikirna, ya kan. Makanya dalam penerapan hukum Islam ini ada 3 kategori manusia. Nah ini sudah terjadi, Allah sudah gambarkan. Ada orang yang menerima dengan benar-benar lapang dada, sami'na wa ata'na wa yusallimu taslima, tidak ada perselisihan, tidak ada pertanyaan, tidak ada bantahan-bantahan yang akan menyulitkan mereka, tapi ada sebagian mereka yang mikir-mikir dulu. Ini hukum Islam, masalah nggak buat saya, menguntungkan nggak buat saya. Kira-kira kalau saya melaksanakan ini dapat duit nggak? Ada duitnya nggak begitu? Kalau nggak ada duitnya, ntar dulu bro. Ini sesuai nggak dengan hawa nafsu saya? Kalau hawa nafsu saya mengatakan oke, tapi kalau tidak, ntar dulu. Bahkan ada yang terang-terangan menentangnya. Nah, ini kita di posisi yang mana? Nanti tinggal kita jadikan barometer. Bahkan dalam sejarah perjuangan negeri kita pun seperti itu kondisinya. 3 kelompok ini selalu hadir, Pak. Ya, kalau kita berbicara tentang kemerdekaan, Masya Allah, negeri ini merdeka karena apa, Pak? Rahmat Allah. Karena rahmat Allah yang diturunkan kepada kita umat Islam, sehingga Allah memunculkan para pahlawan, pejuang-pejuang, ulama-ulama, orang-orang soleh yang ghirahnya bangkit semangat untuk membela negerinya, yang semua muaranya karena ada ghirah dalam agama di situ. Kita bukannya mengistimewakan umat Islam, ya karena memang negeri ini mayoritas umat Islam, kita tidak bisa pungkiri, dan pejuang-pejuang pun hampir mayoritas orang Islam. Dari mana kekuatan mereka? Dari mana ruh patriotisme mereka? Ruh mereka muncul, kenapa? Karena ada dalam diri mereka sami'na wa ata'na. Betul? Iya. Kalau tidak ada motivasi itu dalam diri mereka, ini negeri nggak bakal merdeka. Kenapa masih ada seorang jenderal yang dalam keadaan sakit mampu memimpin perang dalam keadaan gerilya? Kekuatan apa yang ada dalam diri dia? Kalau bukan kekuatan iman, betul kan? Kalau bukan karena kekuatan tahajud malam dia, betul atau tidak? Ini negeri yang berubah adalah orang-orang soleh. Negeri ini bisa seperti ini, bisa merdeka karena kekuatan orang soleh. Ada dalam diri mereka gelora ingin menegakkan syariat Islam, walaupun perjuangannya berat, tantangannya tidak ringan, betul. Bahkan ketika ingin memasukkan piagam Jakarta saja,
berapa banyak orang yang menentangnya, sehingga ulama kita harus mengakomodir, berubah kata-kata yang lebih bisa diterima oleh kalangan yang lainnya. Ini sebuah perjuangan yang tidak ringan para hadirin sekalian. Ya. Wajar kalau Taufik Ismail kemarin dalam ketika 17 Agustus itu kan ada postingan salah satu tulisan beliau tentang puisi tentang bahwa kita ini belum merdeka. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang merdeka, memang sebetulnya saat ini kita menghadapi kondisi belum merdeka ya. Saat ini, dulu pejuang kita begitu ringannya mengucapkan takbir Allahu Akbar. Kenapa? Karena sudah terbebaskan dari penjajahan Belanda atau penjajah Jepang, betul. Tapi sekarang kita mau teriak merdeka rasanya agak keluh, Pak. Iya. Mau teriak merdeka, ekonomi masih begini dijajah, betul. Kita masih belum punya kebebasan, bahkan umat Islam pun rasanya kita dikebiri di negeri sendiri dengan pemahaman-pemahaman yang menyimpang, ya. Yang model-model tadi sami'na wa fikirna. Ketika perintah Allah sampai, bentar dulu diteliti dulu, bahkan Al-Quran mau direvisi. Al-Quran mau direvisi. Saya bilang jangan Al-Qurannya yang direvisi, otaknya yang direvisi, betul kan? Karena yang nggak benar bukan Al-Qurannya, tapi otak kita. Kenapa? Karena kita selalu mengkondisikan Al-Quran sesuai dengan pikiran kita, sesuai dengan hawa nafsu kita. Sehingga orang-orang itu terus berjuang bagaimana untuk melemahkan eksistensi Al-Quran. Bahkan bukan hanya Al-Quran, Allah dan Rasulnya pun dilemahkan. Kalau ada orang yang bilang, udahlah Allah nggak usah dibela, masa Allah dibela? Ini ngaco nggak pemikiran seperti ini? Ya, Allah nggak usah dibela, Allah maha hebat. Iya memang, cuman Allah pengen lihat sejauh mana umat Islam ketika melihat Allah dilecehkan, Rasulullah dilecehkan, hukum Islam dilecehkan, apakah dia begitu saja ataukah ada giroh semangat dia untuk bangkit? Jangankan Al-Quran dilecehkan, negeri dijajah saja muncul tokoh-tokoh yang berusaha untuk menyuarakan kebenaran, karena dalam diri kita ada ruh, tadi ruh untuk menegakkan syariat Allah. Ini konsep dasar dari pembahasan kita. Maaf, kita tidak berbicara tentang masalah negara Islam dulu. Kita tidak berbicara tentang hal-hal yang berlabel Islam. Yang dalam konteks sekarang ini saya ingin pertanyakan ya. Ini kadang-kadang maaf, kalau sudah berbicara tentang negara Islam, setelah kita teliti, kebetulan saya pernah punya pengalaman sekitar tahun 97 pernah didekati oleh kelompok ini yang mengatasnamakan negara Islam katanya gitu. Tapi pas setelah saya teliti, dalamnya bukan Islam. Banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Ya, dan bahkan sekarang ini terbongkar kan. Saya nggak perlu cerita banyak, sudah terbuka sekarang seperti apa negara Islam di Indonesia yang namanya negara Islam. Kalau sampai puasa Ramadan nggak perlu puasa, cukup bayar sedekah saja, iya kan? Itu bagaimana aturannya? Apakah ini benar-benar syar'i atau tidak? Nah ini fenomena yang terjadi bahkan di beberapa negara Timur Tengah yang mereka melabelkan sebagai negara Islam pun maaf isinya juga nggak lepas kemungkaran juga di dalamnya ya. Bahkan Hillary Clinton pernah mengatakan ketika ISIS muncul itu apa, dia bilang ini proyek kita. Wah kaget kita umat Islamnya, padahal sudah banyak orang Islam eksodus ke sana ingin merasakan bagaimana nikmatnya negara Islam di bawah naungan syariat Islam, tapi nggak tahunya ujung-ujungnya ini bagian dari konspirasi ya. Makanya saya bilang sekarang perjuangan kita bukan label nama, tapi label ruh isi daripada syariat Islam itu sendiri. Karena kalau kita pakai label nama, pastinya tantangan akan lebih berat. Tentunya strategi dakwah Rasulullah pun ketika beliau masuk ke kota Madinah, dari kota Mekah hijrah ke kota Madinah, misi yang pertama Rasulullah lakukan adalah bukan membuat satu nama label, tapi Rasulullah membentuk daripada karakter-karakter sahabat. Yang pertama dibangun oleh Rasulullah adalah masjid ussisa 'ala taqwa, yaitu Masjid Quba yang diabadikan dalam sejarah sampai saat sekarang ini. Itu yang Rasulullah lakukan. Kalau nama, ya nanti Allah yang akan berikan kalau masalah nama, betul kan? Dalam istilah Al-Quran itu la yastakhlifannakum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablikum.
Pokoknya umat Islam sekarang ciptakan saja suasana-suasana syariat, ya. Boleh dikatakan perbaiki keluarga kita, perbaiki akhlak kita, lingkungan kita, maka nanti dengan sendirinya Allah akan sampaikan, Allah janjikan, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati la yastakhlifannakum fil ardh. Allah janji buat orang-orang yang beriman setelah dia menetapkan imannya, maka Allah katakan la yastakhlifannakum fil ardh, nanti Allah akan pilih pemimpin-pemimpin yang saleh, pemimpin-pemimpin yang maslahah buat umat Islam. Setelah komunitas umat Islam menguat, keimanan yang bagus, Allah hadiahkan pemimpin-pemimpin yang baik. Itu yang akan Allah berlakukan. Tapi kalau kitanya masih banyak maksiat, kemungkaran di mana-mana, sehingga wajar akhirnya yang Allah kirim bukan Nabi Musa, tapi yang Allah kirim adalah Fir'aun. Begitu ya. Nah, ini istilah, maaf bukan saya mengkiaskan negara yang tidak baik itu Fir'aun, tapi karakter-karakter itu pasti ada. Satu ketika salah seorang dokter, seorang ahli agama, Syekh Dr. Imarat namanya. Beliau pernah ditanya oleh seorang anak muda yang sepertinya anak muda ini pemahaman agamanya sudah agak-agak miring ya, maksudnya lebih kepada liberalis. Ketika Dr. Imarat dia menyampaikan makalahnya dalam sebuah seminar dan dia mengatakan kita harus kembali kepada syariat Islam kalau umat Islam ingin berjaya. Kalau umat Islam ingin sejahtera. Ini anak muda jawab, ya dokter, apakah kita akan kembali kepada kemunduran? Apakah kita akan menjalani masa-masa kemunduran? Akhirnya dijawab sama dokter ini, oke, apakah kemunduran yang kau maksudkan ini adalah ketika umat Islam berkuasa sekian ratus tahun? Apakah kemunduran yang kau maksudkan ini adalah ketika ada tokoh-tokoh Islam, mereka penghafal Al-Quran yang menguasai dunia dengan ilmu-ilmu pengetahuan, bukan hanya penghafal Quran, tapi mereka seorang ahli sains dan teknologi? Apakah yang kau maksud di mana di saat itu ada seorang penguasa Islam yang mengerahkan pasukannya ketika mendengar ada seorang muslimah yang dilecehkan? Dikeluarkan fakta-fakta bagaimana Islam pernah berjaya di zaman dahulu. Akhirnya anak muda diam, dia nggak bisa ngomong apa-apa karena dia sudah dicekoki dengan satu pemahaman bahwa ketika kita melaksanakan syariat Islam maka yang ada kemunduran. Padahal sejarah membuktikan berapa ratus tahun umat Islam pernah berjaya. Ini yang ditutup para hadirin sekalian. Ini yang tidak dibuka oleh umat Islam. Ini yang tidak disampaikan oleh generasi-generasi Islam. Sehingga kita mengatakan bahwa peradaban Barat adalah peradaban yang terbaik, padahal mereka banyak mencuri dari Islam. Betul-betul. Ini yang nggak dibuka, ini yang nggak ditampang, ini yang nggak dijabarkan. Betapa banyak manuskrip peninggalan ulama-ulama dahulu. Bahkan ditemukannya tafsir, ya tafsir, ada satu tafsir Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang namanya Tafsir Al-Jailani. Dr. Al-Fakir pernah beli kitabnya. Itu Pak, manuskrip kitabnya itu ditemukan di Eropa. Ya. Bahkan sejarah-sejarah peninggalan Wali Songo dari mulai Al-Quran yang ditulis zaman dahulu, bahkan kitab-kitab. Ada seorang saya punya teman anak dari tokoh pemuka terkenal ulama besar di Bone, itu ditemukannya di Belanda Pak. Betul kan? Ya. Dari mana mereka? Kok bisa memiliki manuskrip peninggalan-peninggalan khazanah keilmuan umat Islam? Ya kalau bahasa kasarnya ini hasil dari mencuri, benar tak? Ya kalau kita lihat sejarah kan bagaimana dulu Baghdad diberhanguskan, kemudian dibawa kitab-kitab, bahkan bukan hanya kitab, di sana ada pertumpahan darah, banjir darah terjadi di sana, kan begitu. Cuma sekarang kita dikelabui seakan-akan bahwa peradaban yang sekarang sedang berkuasa ini adalah peradaban yang terbaik, padahal mereka mencuri dari Islam. Makanya ada satu kaul mengatakan umat Islam mundur karena kita meninggalkan agama kita.
Mereka maju karena meninggalkan agama mereka. Mereka terus menggali khazanah keislaman sehingga pada akhirnya di beberapa negara kita lihat justru negara-negara itu yang sepertinya lebih kuat pengamalan daripada muamalah Islamnya, betul. Dari sisi masalah kejujuran, karakter-karakter orangnya, kemudian masalah kebersihan negerinya, ya kan? Mungkin Bapak yang pernah ke Jepang, bagaimana karakter orang Jepang, yang pernah ke Eropa, bagaimana orang Eropa karakternya. Itu hasil dari apa? Itu hasil dari tarbiyah Islam sebetulnya, Pak. Ya. Bukan hasil dari mereka, cuma mereka coba akui, ya, klaim semua teori-teori tersebut yang sebetulnya bersumber daripada Islam. Sementara kita umat Islam dibiarkan terbelakang, bahkan dikonspirasikan umat Islam itu terbelakang. Kenapa? Kita jauh daripada agama kita. Nah itu, kalau bahasa saya ini ada kelicikan di sini ya. Umat Islam dibiarkan dengan teori mereka, sementara mereka pakai teori Islam. Betul kan seperti itu. Ini real keadaan yang sedang kita hadapi para hadirin sekalian. Makanya di dalam bab ini benar-benar dikupas oleh Syekh Al-Imam An-Nawawi melalui firman-firmannya bagaimana komitmen-komitmen kita terhadap hukum Islam yang terus harus kita gelorakan walaupun dalam kondisi yang sulit sekalipun. Kenapa? Karena kita kepingin nanti suatu saat ketika Allah tanya kita di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan bisa menjawab seperti halnya seekor burung yang ketika melihat Nabi Ibrahim dibakar dalam kobaran api, dia berusaha membawa air dengan paruhnya yang kecil itu. Lalu apa ketika burung ini ditanya, kenapa kau lakukan itu? Air yang kamu bawa itu gak akan bisa memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Tapi apa kata burung ini? Aku mau saat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala tanya aku tentang kontribusi aku tentang kemunkaran, melihat kezaliman, kemunkaran ini yang aku lakukan, walaupun tidak memiliki efek yang besar, tapi Allah akan melihat perjuangan aku. Ini filosofi yang harus kita lakukan. Di tengah kondisi yang seperti ini, tentunya kita berharap semaksimal mungkin kita berusaha untuk mewujudkan syariat Islam dalam diri kita. Karena ini bagian daripada puncak target ya, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun perjuangannya tidak ringan dan pasti banyak tantangan-tantangan yang akan kita hadapi. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam bab ini mu'alif banyak memaparkan ayat-ayat yang berkaitan tentang perintah-perintah bagaimana agar kita semua terus berupaya untuk menegakkan perintah-perintah Allah. Di dalam surat Al-Baqarah yang sering kita baca, ya, di sini dijelaskan, ya, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih dan seterusnya. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Maka ketika kita mengucapkan sami'na wa ata'na, apa yang Allah berikan? Ghufranak, ampunan Allah kepadamu, ya. Jadi salah satu fadilah terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ampunan buat mereka yang ketika menerima perintah Allah sami'na wa ata'na. Kalau sudah berbicara tentang akidah, berbicara tentang ibadah, tidak semua harus dilogikakan, betul kan? Kita berbicara tentang wujud Allah saja nggak boleh dilogikakan, Pak. Benar? Boleh nggak kita mikirin wujud Allah? Nggak boleh. Kalau sekarang ada orang yang mikirin wujud Allah karena kepingin Allah itu berwujud tanpa, kenapa? Karena logika kita berpikir kita harus meyakini sesuatu yang kelihatan dengan mata kita, kan begitu? Apakah semua sesuatu yang kelihatan, yang tidak kelihatan semua tidak bisa kita logikakan? Bagaimana kita bisa merasakan udara bentuknya seperti apa, tapi kita bisa merasakan? Sementara ketika kita berbicara tentang Allah wujuduhu ka'adamihi, adanya Allah seperti tidak adanya Allah, kenapa harus kita logikakan sehingga kita harus mencari bentuk-bentuk Allah dalam bentuk berbeda? Nah, inilah perbedaan keyakinan kita dengan agama lain.
Ketika agama lain menemukan dalam sosok berhala, menemukan dalam sosok ruh ataupun yang lainnya tentang wujud Tuhan mereka, maka sekali lagi kita mengatakan tidak perlu dilogikakan, sulit untuk dilogikakan. Sudah sami'na wa ata'na, ikut saja. Oh, kenapa sholat harus bergerak begini? Kenapa sholat harus seperti itu? Kenapa puasa harus seperti ini? 1000 pertanyaan-pertanyaan kenapa buat orang yang beriman tidak layak untuk diucapkan. Kenapa? Nanti ujung-ujungnya akan membuat goyah kita. Ya sudah, kalau memang kita bisa lakukan sami'na wa ata'na, lakukan saja, nggak usah harus dilogikakan semua, benar kan? Kenapa Pak? Karena ada beberapa sisi yang kita tidak bisa logikakan. Walaupun sekarang orang berusaha untuk menggali ini, ya, sehingga akhirnya dia berusaha mengedepankan logika berpikirnya dibandingkan dengan ayat Allah, sehingga yang terjadi akhirnya firman Allah dibelakangkan, akal dikedepankan. Nah, ini yang terjadi, salah satu kerancuan dan kerusakan di dalam diri umat Islam, salah satunya itu. Kita berusaha digiring untuk terus menggunakan akal. Di dalam ayat berikutnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberatkan. Nah, kalau sudah berbicara tentang memberatkan, tentunya kadar berat kita masing-masing berbeda, betul. Ada orang yang sudah biasa melaksanakan tahajud setiap malam bangun jam 2. Berat kan? Kalau sudah terbiasa. Enggak berat Pak? Benar. Dia sudah bisa mengatur waktunya, jam 9 dia sudah tidur, dia berusaha pulang dari kantor lebih awal, tidak begadang. Ini kan salah satu cara dia untuk bisa istiqomah sholat bangun tengah malam, kan begitu. Berarti bagi dia ringan atau berat? Ringan, karena sudah terbiasa. Tapi bagi mereka yang rajin begadang, susah tidur malam, ya kan? Bagaimana? Berat kan? Nah, jadi kadar la yukallifullahu nafsan ini jangan kita generalisir. Seakan-akan kita mengatakan, wah udah ini umat Islam kita nggak mampu untuk menggerakkan bangun malam. Siapa bilang? Ada orang-orang yang dikasih mudah oleh Allah untuk bangun malam. Betul. Ada orang-orang yang dikasih mudah oleh Allah untuk melakukan puasa Senin Kemis, puasa Daud bahkan. Apakah sama la yukallifullah ini berlaku untuk mereka? Tidak. Makanya Allah katakan maksimalkan dulu ikhtiar kita, baru kemudian kita serahkan kepada Allah. Ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Dalam ayat berikutnya di akhir ayat katakan, ya Allah, saya sudah ikhtiar ya Allah untuk mewujudkan syariat Islam dalam diri saya, tapi kendalanya banyak ya Allah. Setan godaannya terus gak pernah berhenti sama saya, dari mulai keluarga, tempat kerja dan sebagainya. Maka kita katakan apa tadi? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Serahkan sama Allah, ya Allah, kami ini lemah ya Allah, sudah maksimal tapi kadang-kadang lupa, kadang-kadang salah. Faqulu sami'na wa ata'na, la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Jangan hukumi kami yang tidak mampu dengan keterbatasan ini. Maka praktek dalam menegakkan syariat Islam akan melihat kondisi. Namun secara umum para hadirin sekalian, kita sadar, oke, kita ambil pemikiran yang simpelnya begini. Ketika Allah Subhanahu wa taala berusaha mengkondisikan umat Islam untuk menerapkan hukum-hukumnya, apakah ada hukum Allah yang tidak maslahah buat kita? Apakah ada syariat-syariat yang tidak maslahah buat kita? Coba saya mau tanya, ada nggak? Bapak teliti mulai dari masalah yang berat yang sering kali dipertentangkan oleh dunia internasional tentang hukum kisos, hukum potong tangan. Coba lihat, ini bukan dari sisi kemanusiaan yang katanya tidak sesuai dengan hak asasi manusia, tapi lihat dari konteks masalahnya. Kenapa Allah berlakukan hukum kisos? An-nafsu bin nafsi wal aina bil aini wal udhuna bil udhuni.
Kalau terjadi umat Islam ada yang membunuh umat Islam yang lainnya, maka kata Allah, jiwa harus dibayar dengan jiwa, mata harus dibayar dengan mata. Betul? Kira-kira ini masalah enggak hukum kisos? Misalkan hukum kisos ya, masalah enggak? Saudi melaksanakan hukum ini, walaupun sekarang dianulir dari mulai pelaksanaan kisosnya nggak boleh depan umum. Dulu zaman saya masih kuliah dan pernah ke Saudi tahun 99, itu kisosnya masih di depan umum, Pak. Di satu masjid di daerah Jeddah ada namanya masjid kisos. Sekarang udah nggak boleh. Itu orang yang melihat kira-kira ya, ketika tahu ada orang yang dihukum gara-gara membunuh, menimbulkan efek jerah kan? Buat orang yang melihat. Bapak, seandainya kisos dilaksanakan di depan masjid ini, ya, kira-kira ada nggak orang yang mau melakukan yang sama? Paling tidak dia sudah mikir, Pak, mau membunuh orang, benar nggak? Kenapa? Hukumannya berat, betul? Potong tangan buat yang mencuri. Makanya bapak-bapak yang pernah ke Saudi, alhamdulillah kita lihat di Saudi itu meskipun terjadi kasus pencurian masih ada. Tapi kalau sudah masuk ranah hukum terjadi potong tangan itu kita lihat ada beberapa toko yang kalau buka biasa aja kan, barang-barang masih di luar, tutupnya cuma pakai pakai bahan gitu kan. Kayaknya kalau di Indonesia jangankan ditutup pakai bahan, ditumpuknya 5 itu dibongkar sama mereka. Tumpuknya udah 5, besinya pakai besi baja, tetap aja jebol. Itu Pak. Sebetulnya syariat Islam itu diberlakukan Allah Maha tahu, Pak. Ini bukan ilmu kita, ini ilmu Allah. Kenapa Allah berlakukan itu? Supaya amar ma'ruf ini benar-benar terjadi di suatu negeri, satu kaum, untuk yang umat, khususnya untuk umat Islam. Bagaimana seorang yang korupsi 5 triliun cuma suruh bayar 200 juta dengan penjara 5 bulan? Kira-kira adil nggak? Adil nggak? Kayaknya koruptor pada kemari semua itu. Kenapa di Indonesia? Karena hukumannya ringan kan? Itu logikanya. Itu saja Pak. Intinya tercipta keadilan dan kemakmuran. Hukum Allah itu tujuannya. Cuma itu tadi. Karena nafsu kita kepingin, wah gimana kalau potong tangan nih? Kalau semua orang mau begitu kan? Padahal mungkin logika kita bisa saja diberlakukan hukum ini untuk umat Islam saja kan bisa, ya kan? Sementara untuk mereka yang tidak seakidah dengan kita mungkin tidak diperlakukan, dicari alternatif lain yang seimbang kan begitu. Ya. Perzinahan merajalela Pak. Kenapa? Karena nggak ada hukum yang jelas, tidak ada payung hukum yang mengayomi itu. Seandainya satu negara menerapkan yang namanya rajam, taruhlah jangan rajam dah ya, mungkin terlalu kejam ya. Yang lain lah. Orang kalau berzina pasti mikir-mikir Pak, bener nggak? Ini celah-celah setan. Untuk apa? Untuk membuka peluang bagaimana agar kemaksiatan, kemungkaran ini berjalan dengan aman, dengan nyaman. Masuk mereka kepada pengaruh-pengaruh orang yang membuat kebijakan hukum, sehingga pada akhirnya kebijakan hukum tersebut tidak ada keadilan. Ini sebetulnya ruh dari hukum syar'i yang Allah ingin wujudkan dalam umat Islam. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Dan sekali lagi, kita tidak akan menemukan kesejahteraan, keadilan di satu tempat dimanapun sebelum kita menerapkan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Karena hakikat keadilan Allah sudah atur dan Allah Maha tahu sisi-sisi mana yang memunculkan keadilan dan mana yang tidak. Kenapa? Kalau adil menurut versi manusia, tentu keadilan yang kadang-kadang dilatar belakangi oleh hawa nafsu kita. Bagaimana kalau seorang pemangku jabatan, seorang hakim yang seharusnya dia menghukum secara ketentuan yang berlaku, tapi kemudian karena syahwatnya berbicara, sudah disogok, dikasih uang miliaran, akhirnya ketika keputusannya udah mulai oleng tuh, benar nggak? Artinya apa Pak? Kalau kita ini beda pendapat masih bisa dianulir Pak kadang-kadang. Tapi kalau kita ngomongin masalah pendapatan, itu yang berat, benar nggak? Orang ribut bukan karena masalah beda pendapat sebetulnya, gara-gara beda pendapatan. Iya.
Bagaimana orang yang kalau udah bicara beda pendapatan itu susah udah. Ya, kalau ada seorang dai yang ketika dia menyuarakan tentang satu hal, ujung-ujungnya, wah, saya nggak enak udah terima duit miliaran ini. Iya. Bahkan saya ketemu sama tokoh liberal dulu, ingat sekali. Saya nggak sebutkan namanya. Dia kan suka mengungkapkan pemahaman-pemahaman yang nyeleneh. Gus, kenapa sampai ini kok? Dulu waktu ada teman yang nanya gitu, kebetulan saya ada di sampingnya. Sampai ini dulu urus-urus aja kok sekarang kayak begini gitu, banyak nyelenehnya, inilah itulah segala macam. Wis, jangan kamu gak usah banyak ngomong, saya lagi nyari duit dulu, gitu dulu. Gak tau yang bener Pak. Ternyata proyek-proyek pemahaman ini nggak lepas dari fulus, ya, ada duitnya, ya kan? Yang menyuarakan tentang persamaan hak manusia atau persamaan pernikahan antar beda agama, ada duitnya. Bahkan yang lagi ramai ini, lagi viral nih, tentang ada sekelompok orang sekecil sih, sebagai kecil yang masalah nasab itu ya, nasab Wali Songo dengan nasab orang Arab. Ini saya bilang nih, kebetulan saya kenal dengan tokohnya yang lagi ramai, orang Banten, nggak pernah ngaji bareng. Dia bilang, ada teman-teman bilang, ya itu mah proyek juga. Proyek. Ini kan lagi kondisi mau pilkada begini kan, dimunculkan sekarang sampai ada orang yang mengklaim ya bahwa habaib ataupun nasab-nasab dari Yaman itu nggak punya peranan terhadap dakwah di Indonesia. Itu kan ngaco ya. Ya dimunculkan kayak gitu. Tapi nggak lepas dari ujung-ujungnya duit Pak. Iya kan? Perih rasanya kalau negeri kita dikondisikan sama orang-orang yang seperti itu, ya. Makanya PR kita ke depan, ya, dengan adanya bab ini akan jadi satu semangat buat kita bahwa kita harus menularkan sifat-sifat patriotik kepada generasi-generasi penerus. Taruhlah kalau kita mungkin masanya sudah usia-usia di atas 40 atau bahkan yang 50 sudah mengendur Pak, ya, mata sudah mulai lamur, ya, pipi sudah kendur, gigi sudah mulai gugur. Ya mudah-mudahan ke depan nih anak-anak muda yang punya semangat viral patriotisme, mudah-mudahan kita doakan mereka punya semangat untuk amal ma'ruf nahi munkar dan berusaha untuk menegakkan hukum Allah semaksimal mungkin. Paling tidak sedikit dan paling yang terkecil, skop yang terkecil adalah keluarga kita. Ini kita punya PR besar, keluarga dulu deh. Ya, mudah-mudahan kalau keluarga kita sudah benar, anak-anak kita sudah benar, istri kita sudah kita kondisikan dengan amalia-amalia syar'i, insya Allah nanti skop yang besar. Karena kalau kita udah mikirin skop yang besar, pusing Pak. Karena sudah ada orang-orang yang memangku jabatan yang mereka punya punya otoritas penuh terhadap keadaan ini. Ya sudah, kita minta sama Allah, mohon selipkan dalam doa kita agar Allah perbaiki negeri ini dan Allah mudahkan kita untuk menerapkan hukum Islam terutama di lingkungan keluarga kita. Baik para jamaah sekalian, ini tema kita pada hari ini. Karena kebetulan Al-Fakir pada hari ini ada masih agenda nanti sekitar jam 6:30 kita ada acara zikir muhasabah di Citera. Jadi agak kita persingkat ya. Silakan Bapak yang mau bertanya, ada waktu mungkin 5 menit sampai 10 menit ke depan sambil menunggu waktu syur. Ya, silakan.